Sebuah kisah haru yang menembus perbedaan. Johnny, seorang buruh bangunan Indonesia yang merantau ke Arab Saudi, tak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya ke sebuah perjalanan cinta yang penuh air mata, perjuangan, dan harapan. Di tanah asing, ia bukan hanya membangun hotel megah, tetapi juga menemukan cinta sejati di hati seorang wanita kaya raya, Amena Al-Faris. Bagaimana kisah cinta mereka berhadapan dengan perbedaan kasta, budaya, dan tekanan dari orang-orang di sekitar mereka? Bersiaplah, karena kisah ini akan menguras perasaanmu. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di kisah penuh inspirasi kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mendukung kami menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Dan jangan lupa baca sampai akhir, karena kisah ini akan mengajarkan kita tentang arti perjuangan dan cinta sejati. Langit senja memerah ketika Johnny duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin sepau-sepau berhembus, menggoyangkan dedaunan jambu di halaman depan. Di depannya, seorang wanita tua dengan wajah yang mulai dipenuhi keriput menatapnya penuh haru. Ibunya, Bu Sarmi, mencoba menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. "Kau yakin ingin merantau ke Arab, Le?" Suara lembutnya terdengar serak, seolah menahan beban yang berat di dalam hatinya. Johnny menggenggam tangan ibunya erat. Tangannya kasar akibat bertahun-tahun bekerja di ladang dan sebagai buruh bangunan. Wajahnya yang penuh keringat mencerminkan perjuangan hidup yang keras. "Ibu, aku ingin mengubah nasib kita," katanya dengan suara mantap, meskipun ada getaran kecil yang terselip di ujung kata-katanya. "Aku tidak mau melihat ibu terus bekerja keras di sawah. Aku ingin membangun rumah yang layak untuk kita. Aku ingin melihat adik-adikku sekolah tinggi tanpa harus memikirkan biaya." Bu Sarmi mengusap pipi Johnny dengan tangannya yang sudah mulai keriput. "Nak, ibu tidak butuh rumah mewah atau harta yang banyak. Ibu hanya ingin kau tetap di sini, bersama ibu. Tak perlu jauh-jauh ke negeri orang." Johnny menundukkan kepalanya. Ia tahu kepergiannya akan meninggalkan luka di hati ibunya. Namun, di desa kecil ini, tak ada harapan yang cukup untuk mengubah hidupnya. Upah sebagai buruh bangunan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap kali melihat ibunya membungkuk di sawah dengan keringat bercucuran, hatinya terasa hancur. "Ibu, aku janji, aku akan kembali. Aku akan membawa kebahagiaan untuk kita," kata Johnny dengan suara bergetar. Bu Sarmi tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia memeluk putranya erat, seolah takut kepergian Johnny akan membuatnya kehilangan selamanya. "Pergilah, Nak. Semoga Allah melindungimu." Isaknya, Johnny berdiri di pintu kedatangan Bandara Riyadh, Arab Saudi. Matanya menatap luasnya bandara yang dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Bau asing menyelimuti udara yang ia hirup. Hatinya campur aduk antara rasa takjub, takut, dan harapan yang membara. "Johnny, ayo cepat, kita harus menuju tempat kerja," panggil Hasan, teman satu agen yang sudah lebih dulu berpengalaman di Arab. Johnny mengangguk cepat dan menyeret koper lusuhnya. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Sesampainya di asrama pekerja, Johnny melihat puluhan lelaki Indonesia lainnya yang tinggal dalam satu ruangan sempit. Kasur bertingkat, suara dengkuran, dan aroma khas ruangan yang sudah lama ditempati membuatnya merasa sedikit sesak. "Inilah hidup di rantau, Jo. Gak ada yang mudah, tapi kalau kita mau bertahan, rezeki pasti datang," kata Hasan sambil menepuk bahunya. Johnny menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar demi mimpi yang lebih besar. Keesokan harinya, matahari baru saja terbit ketika Johnny sudah berdiri di depan proyek besar yang akan menjadi tempatnya bekerja. Hotel bintang 5 itu sedang dalam tahap pembangunan, dan ratusan pekerja dari berbagai negara sibuk berlalu lalang, membawa bahan bangunan, memasang kerangka baja, dan mengaduk semen. Mata Johnny membelalak melihat kemegahan proyek itu. "Subhanallah, aku belum pernah melihat bangunan sebesar ini," gumamnya kagum. Seorang mandor Arab yang bertubuh tinggi besar mendekati mereka. "Kalian pekerja baru?" tanyanya dalam bahasa Arab yang berat.
Hasan yang lebih fasih menjawab, "Iya, Said. Ini Joni. Dia pekerja keras." Mandor menatap Joni dari ujung kepala hingga kaki. "Baik. Jangan malas. Kerja bagus. Dapat bonus. Kerja buruk. Pulang," katanya tegas. Joni mengangguk mantap. "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Said." Sejak hari pertama, Joni langsung tenggelam dalam pekerjaan. Ia bekerja lebih keras dari pekerja lain, tak pernah mengeluh meskipun panasnya matahari Arab membakar kulitnya. "Jo, jangan terlalu capek. Istirahat dulu," teriak Hasan saat melihat Joni masih mengangkut balok besi ketika yang lain sudah berteduh. Joni hanya tersenyum. "Aku di sini bukan untuk bersantai, Mas." Suatu siang, seorang wanita dengan pakaian khas timur tengah turun dari mobil mewah dan berjalan memasuki lokasi proyek. Joni tak terlalu memperhatikannya sampai ia mendengar suara teriakan. "Awas!" Sebuah balok besi terlepas dari ketinggian, jatuh tepat ke arah wanita itu. Tanpa berpikir panjang, Joni berlari dan menariknya menjauh. Bruk! Balok itu jatuh hanya beberapa sentimeter dari tempat mereka berdiri. Joni masih memegang tangan wanita itu. Napasnya memburu. Begitu ia sadar, ia buru-buru melepaskan genggamannya. "Astagfirullah. Anda tidak apa-apa, Nyonya?" tanyanya cemas. Wanita itu menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh kejutan. "Aku baik-baik saja. Kau baru saja menyelamatkan hidupku." Sejak kejadian itu, Amena Alfaris, wanita pemilik proyek hotel itu, mulai memperhatikan Joni. "Siapa pekerja itu?" tanyanya kepada asistennya. "Namanya Joni, Tuan Putri. Dia buruh dari Indonesia," jawab sang asisten. Amena terdiam sejenak, lalu kembali menatap ke arah Joni yang sedang bekerja tanpa sadar sedang diamati. Ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang menarik perhatiannya, bukan sekadar keberanian, tetapi juga ketulusan yang terpancar dari matanya. Hari-hari berlalu, dan tanpa Joni sadari, Amena sering mencari alasan untuk datang ke proyek. Bukan hanya untuk meninjau bangunan, tetapi juga untuk melihat lelaki sederhana yang tanpa sadar telah menyentuh hatinya. "Buruh bangunan ini, kenapa aku jadi tertarik padanya?" gumam Amena dalam hati. Takdir sepertinya sedang merajut kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Amena semakin sering mengunjungi lokasi proyek. Para pekerja tentu saja mulai memperhatikan keanehan itu. "Kenapa sih Tuan Putri sering banget datang ke sini? Biasanya dia jarang turun langsung begini," bisik salah satu pekerja. "Apa mungkin dia tertarik pada seseorang di sini?" sahut yang lain. Joni tak menyadari pembicaraan mereka. Baginya, pekerjaannya adalah yang paling utama. Namun, ia mulai heran ketika Amena beberapa kali menghampirinya dengan berbagai alasan. "Hari ini sangat panas, bukan?" ujar Amena suatu siang, berdiri di dekat Joni yang tengah mengangkat kantong semen. Joni menoleh dan langsung menundukkan pandangannya. Ia sadar betul siapa yang sedang berbicara dengannya. "Iya, Nyonya. Tapi kami sudah terbiasa," jawab Joni sopan. Amena mengangguk, lalu menyerahkan sebotol air dingin kepadanya. "Minumlah. Aku tidak ingin pekerjaku jatuh sakit karena kelelahan." Joni terkejut. Seumur hidupnya bekerja sebagai buruh, belum pernah ada majikan yang memberinya perhatian seperti ini. "Tidak usah, Nyonya. Saya masih kuat," katanya sambil mengusap keringat di dahinya. "Minumlah," desak Amena lembut. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Joni menerima botol itu dan meneguk airnya perlahan. Ia bisa merasakan tatapan Amena yang penuh perhatian, tapi ia berusaha mengabaikannya. "Aku harus kembali bekerja, Nyonya," katanya sambil membungkukkan badan, lalu kembali ke pekerjaannya. Amena tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang berbeda dari semua pria yang pernah ia temui. Dan disitulah benih cinta mulai tumbuh. Desas-desus tentang kedekatan Amena dan Joni mulai menyebar di antara para pekerja. Mereka membicarakan hal itu di sela-sela pekerjaan, saat mereka beristirahat sambil menyeruput teh panas di bawah bayangan kren yang menjulang tinggi. "Hei, kalian lihat tidak?
Tuan Putri Amena itu sering sekali datang ke proyek belakangan ini, kata salah seorang pekerja asal Mesir. Ya, dan anehnya dia sering berbicara dengan Johnny, sahut seorang pria asal India, suaranya penuh kecurigaan. Para pekerja lain saling pandang, lalu melempar tatapan ke arah Johnny, yang saat itu tengah sibuk mengangkat tumpukan bata dengan wajah serius. Mana mungkin seorang konglomerat wanita jatuh cinta pada seorang buruh bangunan? Ujar seorang pria Arab dengan nada mengejek. Itu pasti hanya rasa kasihan, atau mungkin dia hanya ingin bermain-main. Perkataan itu menusuk telinga Johnny. Ia yang sejak tadi diam, akhirnya menoleh dan menatap mereka tajam. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan, kata Johnny dengan suara dalam. Tapi saya bekerja di sini untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari perhatian siapapun. Para pekerja terdiam, tapi desas-desus itu tetap menyebar bagai api yang membakar ranting kering. Dan yang lebih buruk lagi, kabar ini akhirnya sampai ke telinga keluarga Amena. Di sebuah rumah megah bak istana di Riyadh, Amena duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Pamannya, Sheikh Abdul Rahman, seorang pria berwibawa dengan janggut tebal dan sorban putih, menatapnya tajam. Amena, aku mendengar kabar yang sangat mengkhawatirkan. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Amena mengangkat alisnya. Apa yang paman maksud? Sheikh Abdul Rahman menyipitkan matanya. Kau dikabarkan dekat dengan seorang buruh bangunan. Seorang pekerja kasar dari Indonesia. Jantung Amena berdegup kencang. Siapa yang mengatakan itu? Tidak penting siapa yang mengatakan. Yang penting, apakah itu benar? Desak pamannya. Amena terdiam sesaat. Ia bisa saja menyangkalnya, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Aku memang mengenalnya, paman. Jawabnya akhirnya. Tapi, kau menghancurkan nama keluarga kita, Amena, bentak Sheikh Abdul Rahman. Kau adalah seorang pewaris kerajaan bisnis. Kau adalah wanita terpandang. Apa kata dunia jika kau jatuh ke tangan seorang buruh rendahan? Amena menggenggam tangannya erat. Matanya mulai berair. Tapi ia berusaha tetap tegar. Paman, katanya dengan suara gemetar. Johnny bukan hanya seorang buruh. Dia lelaki yang memiliki hati yang baik. Dia pekerja keras, jujur, dan tidak pernah memandang seseorang berdasarkan statusnya. Tapi dunia memandangnya. Potong pamannya tajam. Apa kau ingin menjadi bahan tertawaan orang-orang? Apa kau ingin keluarga kita kehilangan kehormatannya? Amena menggelengkan kepalanya. Jika kehormatan itu harus membuatku kehilangan hak untuk mencintai seseorang, maka aku tidak peduli. Sheikh Abdul Rahman menggebrak meja. Kau tidak punya pilihan, Amena. Kau harus melupakan lelaki itu, atau kau akan kehilangan segalanya. Mata Amena membulat. Apa maksud paman? Kau akan dijodohkan dengan pria yang lebih pantas untukmu, kata pamannya dingin. Seorang pria dari keluarga terpandang. Itu sudah menjadi keputusan keluarga. Hati Amena terasa hancur. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, di proyek pembangunan hotel, Johnny merasakan tekanan yang semakin berat. Sejak kabar kedekatannya dengan Amena tersebar, banyak pekerja yang mulai menjauh darinya. Bahkan, sebagian mulai memandangnya dengan sinis. Hei, kau pikir siapa dirimu? Tanya seorang pria Turki dengan nada mencemooh. Buruh rendahan seperti kita tak mungkin bisa bersanding dengan wanita seperti dia. Aku tidak meminta hal seperti itu, balas Johnny dengan tenang. Benarkah? Atau kau hanya berpura-pura polos? Sementara dalam hatimu kau berharap bisa hidup dalam kemewahan dengan menikahi seorang konglomerat. Johnny mengepalkan tangannya, menahan emosi. Ia tidak peduli dengan omongan mereka. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana perasaan Amena yang mungkin sedang menghadapi tekanan lebih besar daripada dirinya. Malamnya, ia duduk di asrama pekerja, menatap langit dari jendela sempit kamarnya. Ia memikirkan Amena, wanita yang telah mengajarkan kepadanya bahwa cinta tidak mengenal kasta. Namun, bisakah cinta mereka benar-benar bertahan menghadapi semua ini? Beberapa hari kemudian, Johnny menerima kabar yang membuat dadanya terasa sesak. Amena akan menikah.
kata Hasan lirih. Johnny merasa seakan dunianya runtuh. Tidak mungkin, bisiknya. Itu benar, Joe. Keluarganya memaksanya untuk menerima lamaran dari pria terpandang. Itu perjodohan. Johnny menelan ludah. Tangannya mengepal erat, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa sakit yang begitu dalam. Malam itu, Amena menghubungi Johnny diam-diam. Suaranya lirih, penuh kesedihan. "Johnny, aku tidak punya pilihan," katanya dengan suara gemetar. Johnny menghela napas panjang. "Amena, jika kau benar-benar ingin menikah dengannya karena kau mencintainya, aku akan pergi dari hidupmu. Tapi jika kau hanya dipaksa, maka lawanlah." Amena menangis di ujung telepon. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Johnny, aku hanya seorang wanita. Di sini, suara wanita tidak selalu didengar." Johnny mengepalkan tangan. Ia ingin membela wanita yang dicintainya, tapi ia hanyalah seorang pekerja miskin. Apa yang bisa ia lakukan? Namun, dalam hatinya, ia bertekad, jika ini benar-benar cinta, maka ia tidak akan membiarkan Amena berjuang sendirian. Malam terasa begitu sunyi bagi Amena. Di dalam kamarnya yang luas dengan langit-langit tinggi berlapis emas, ia duduk di dekat jendela besar, menatap gemerlap kota Riyadh. Matanya kosong. Di tangannya, sebuah undangan pernikahan dengan namanya tertera jelas. Amena binti Khalid Al-Faris Faisal bin Hamdan Al-Mutairi. Nama pria itu begitu asing baginya. Faisal, pria kaya yang berasal dari keluarga terpandang, pilihan keluarganya untuk menjadi suaminya. Amena meremas kertas itu. Dadanya sesak. Ia tidak bisa menerima ini. Cintanya ada pada Johnny, lelaki sederhana yang tidak pernah memandangnya sebagai seorang pewaris kerajaan bisnis, melainkan sebagai seorang wanita biasa. Lelaki yang menatapnya dengan ketulusan, bukan dengan ambisi atau kepentingan politik. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Tangannya terangkat. Lalu ia membuka ponselnya. Ada nomor yang ingin sekali ia hubungi. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan. "Amena, Johnny, aku rindu." Namun, sebelum sempat ia kirimkan, suara keras terdengar dari luar kamarnya. "Bra, Amena." Sheikh Abdul Rahman masuk dengan wajah marah. Matanya yang tajam menyipit, menatap ke arah ponsel di tangan keponakannya. "Kau masih berhubungan dengannya, bukan?" bentaknya. Amena berdiri. "Paman, tolong, biarkan aku memilih jalanku sendiri." "Jalanmu sendiri? Jalanmu adalah bersama pria dari darah biru, bukan dengan buruh miskin yang tak punya apa-apa." Air mata Amena menggenang. "Aku mencintainya." "Persetan dengan cinta," seru pamannya. "Kau akan menikah dengan Faisal dalam seminggu. Itu sudah final." Amena menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin pecah. "Aku tidak akan menikah dengannya." Namun, Paman Amena hanya tertawa sinis. "Kita lihat nanti." Dengan itu, ia meninggalkan ruangan, membanting pintu dengan kasar. Amena jatuh berlutut. Hatinya hancur. Ia tidak ingin hidup dalam kemewahan jika harus kehilangan Johnny. Di sisi lain, Johnny semakin terpuruk setelah mendengar kabar bahwa pernikahan Amena semakin dekat. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang sempitnya di asrama pekerja. Tangannya menggenggam tasbih kecil yang ia bawa dari Indonesia. "Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, kuatkanlah hatiku," bisiknya lirih. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin menyerah. Ia tidak ingin kehilangan Amena. Hasan yang duduk di ranjang seberang memperhatikannya dengan iba. "Joe, kau harus menerima kenyataan. Amena itu seperti bintang di langit. Kita ini cuma debu di bawah kakinya." Johnny menatap sahabatnya. "Tapi bukankah bintang juga bisa jatuh ke bumi?" Hasan menghela napas. "Dan ketika bintang jatuh, ia akan hancur." Johnny terdiam. Ia tahu jalan ini sulit, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Esoknya, saat istirahat siang di proyek, Johnny mendengar sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Faisal itu orang kejam.
Bisik seorang pekerja Sudan yang mengenal keluarga Al-Mutairi. Ia pernah menikah 2 kali, dan kedua istrinya hidup seperti tahanan. Mereka tidak diizinkan keluar rumah, bahkan untuk sekadar bertemu keluarga mereka sendiri. Johnny mengepalkan tinjunya. Hatinya terbakar amarah. Amena akan menikah dengan pria seperti itu? Tidak. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya. 2 hari sebelum pernikahan, Johnny menerima pesan rahasia dari Amena. Amena, Johnny, aku ingin bertemu denganmu. Ini mungkin terakhir kalinya. Johnny membaca pesan itu berulang kali. Hatinya berdebar kencang. Jika ketahuan, Amena bisa berada dalam bahaya besar. Tapi jika ini memang kesempatan terakhir mereka bertemu, ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Malam itu, dengan hati-hati, Johnny menyelinap keluar dari asrama pekerja dan menuju taman belakang hotel yang sedang dibangun. Di sanalah mereka berjanji untuk bertemu. Ketika Amena datang, mengenakan abaya hitam dan cadar yang menutupi wajahnya, Johnny merasakan ada beban berat dalam tatapannya. Aku tidak ingin menikah dengannya, Johnny. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Johnny menghela napas, mencoba menahan emosinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak punya kekuatan untuk melawan keluargamu, Amena. Mata Amena berkaca-kaca. Bawa aku pergi dari sini. Johnny terkejut. Apa? Kau ingin kabur? Amena mengangguk. Aku lebih baik hidup miskin bersamamu daripada terkurung di dalam sangkar emas. Johnny menggenggam tangan Amena erat. Ia ingin membawa wanita yang dicintainya pergi. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak tahu bahwa dalam gelap, seseorang sedang mengawasi mereka. Ketika Johnny kembali ke asrama, ia dikejutkan oleh sekelompok pria bersorban yang menunggunya. Johnny, keluarlah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahaya sedang menantinya. Begitu ia melangkah keluar, 2 pria langsung menangkapnya. Apa-apaan ini? Teriak Johnny, berusaha melawan. Salah satu pria itu menamparnya keras. Kau pikir bisa menyentuh wanita seperti Amena dan lolos begitu saja? Dari kejauhan, Hasan berdiri terpaku. Matanya dipenuhi penyesalan. Maafkan aku, Johnny. Aku terpaksa memberitahu mereka. Aku tidak ingin kau mati karena ini. Bisiknya pelan. Johnny menatap sahabatnya dengan penuh kekecewaan. Ia dijebak. Johnny dibawa ke sebuah ruangan gelap. Tangan dan kakinya diikat. Seorang pria bertubuh besar masuk. Sheikh Abdul Rahman. Kau pikir siapa dirimu, anak miskin? Suaranya dingin, menusuk. Johnny menatapnya dengan mata penuh keberanian. Aku hanya seorang pria yang mencintai Amena. Sheikh Abdul Rahman tertawa kecil. Cinta? Kau pikir cinta bisa melawan kekuatan? Kekayaan? Johnny tetap diam. Kau harus menghilang dari hidup Amena. Jika kau berani mendekatinya lagi. Pria itu mendekat, menatapnya tajam. Kau tidak akan pernah pulang ke Indonesia. Johnny menahan napas. Ia tahu ancaman ini bukan sekadar kata-kata. Tapi di hatinya, ia bersumpah. Jika ini memang cinta sejati, ia tidak akan menyerah. Darah mengering di sudut bibir Johnny. Tubuhnya penuh lebam setelah beberapa kali dihantam oleh orang-orang suruhan Sheikh Abdul Rahman. Ia terduduk lemah di ruangan gelap dan dingin, hanya diterangi oleh cahaya lampu redup di sudut langit-langit. Napasnya berat, tapi pikirannya hanya satu. Amena. Dalam kesakitan, ia mendengar suara pintu berdecit. Seorang pria bersorban masuk, melempar sebotol air ke tanah. Minumlah. Itu mungkin air terakhir yang bisa kau nikmati di dunia ini, ujarnya sinis. Johnny menatap pria itu dengan mata penuh perlawanan. Aku tidak takut mati, tapi aku akan mati dengan kehormatan. Pria itu tertawa. Jangan banyak bicara. Sebentar lagi, kau akan dikirim kembali ke Indonesia. Dan percayalah, kau tidak akan pernah bisa kembali ke negeri ini. Johnny mengepalkan tangannya. Ia sadar, ini adalah akhir baginya. Namun, di luar dugaan, suara tembakan terdengar dari luar.
Pintu yang mengurungnya tiba-tiba terbuka. Dari balik kegelapan, seseorang berbisik, "Johnny, cepat ikut aku." Itu Hasan. Meskipun telah mengkhianatinya sebelumnya, Hasan tidak tahan melihat sahabatnya menderita. Dengan penuh penyesalan, ia kembali untuk menebus kesalahannya. "Kita harus pergi sekarang," desaknya. Dengan sisa tenaga, Johnny bangkit dan mengikuti Hasan menyelinap keluar. Para penjaga sibuk di depan, menghadapi kekacauan yang terjadi. "Apa yang terjadi?" bisik Johnny sambil berlari. Hasan menoleh. "Amena, dia melakukan sesuatu yang gila untuk menyelamatkanmu." Di tempat lain, Amena berdiri di hadapan pamannya dengan wajah penuh keberanian. "Aku telah membayar semua orangmu untuk membebaskan Johnny," katanya tegas. Sheikh Abdul Rahman menyipitkan matanya. "Apa yang kau lakukan, Amena? Kau sudah gila." Amena menarik napas panjang. "Jika kau tetap memaksaku menikah dengan Faisal, aku akan menghancurkan nama baik keluarga ini. Aku akan pergi, dan dunia akan tahu betapa kejamnya keluargaku." Pamannya tertawa sinis. "Dan kau pikir kau bisa lari kemana? Aku tidak peduli. Jika aku harus meninggalkan segalanya demi cinta, aku akan melakukannya," ucap Amena dengan mata berkaca-kaca. Sheikh Abdul Rahman menatapnya lama, lalu mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Jika kau pergi, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kau akan kehilangan semuanya." Amena tersenyum pahit. "Segalanya kecuali hatiku." Dengan itu, ia berbalik dan melangkah pergi. Johnny dan Hasan terus berlari melewati lorong-lorong sempit di kota Riyadh, tapi tidak mudah lolos dari orang-orang Sheikh Abdul Rahman. "Ada mereka!" teriak salah satu penjaga. Tembakan dilepaskan, membuat Johnny dan Hasan melompat bersembunyi di balik tembok. "Kita tidak bisa terus lari seperti ini," ujar Hasan panik. Johnny menggertakkan giginya. "Kita harus menemukan Amena." Di tengah ketegangan, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Kaca jendela diturunkan, memperlihatkan wajah Amena yang penuh kecemasan. "Masuk cepat," serunya. Tanpa berpikir panjang, Johnny dan Hasan melompat ke dalam mobil. Amena segera menekan pedal gas, melaju kencang menuju perbatasan kota. "Kita kemana?" tanya Johnny. Matanya masih penuh kebingungan. Amena menatapnya sekilas. "Ke tempat di mana tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Mereka berkendara sepanjang malam, menuju perbatasan Arab Saudi dengan negara tetangga. Amena telah merencanakan segalanya. Dengan uang yang ia miliki, ia bisa menyewa orang yang akan membantu mereka keluar dari negeri ini. Namun, di tengah perjalanan, sebuah konvoi mobil mendekat. "Itu mereka!" Hasan berteriak. Johnny meraih tangan Amena. "Amena, kita tidak bisa terus lari. Kita harus berjuang." Amena menggenggam tangannya erat. "Aku tidak peduli kemana kita pergi, asalkan bersamamu." Tapi takdir punya jalannya sendiri. Sebuah mobil dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, suara tabrakan keras mengguncang malam yang sunyi. Johnny membuka matanya dengan susah payah. Ia merasakan tubuhnya sakit di mana-mana. Ia melihat Hasan tergeletak pingsan di kursi belakang. Darah mengalir di dahinya. "Amena?" bisiknya. Ia menoleh dan melihat Amena tergeletak di sampingnya. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. "Tidak, Amena!" Johnny segera meraihnya, mengguncang tubuhnya dengan panik. Amena membuka matanya perlahan. Senyumnya masih ada di bibirnya. "Johnny, aku." "Jangan bicara. Kau akan baik-baik saja." Johnny mencoba menahan tangisnya. Amena mengangkat tangannya, menyentuh wajah Johnny dengan lembut. "Aku bahagia. Aku memilihmu." Lalu, dengan napas terakhirnya, ia berbisik, "Aku mencintaimu." Dan dalam genggaman Johnny, tangan Amena perlahan kehilangan kekuatannya. Johnny tidak bisa menahan lagi. Ia menjerit dalam kesakitan, mengguncang tubuh wanita yang paling ia cintai di dunia ini. "Amena, jangan tinggalkan aku."
Tapi segalanya telah terlambat. Amena telah pergi. Cintanya begitu besar, hingga ia rela kehilangan segalanya demi bersama Johnny. Namun, takdir berkata lain. Di bawah langit riad yang kelam, Johnny menangis dalam keheningan, memeluk tubuh wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Dan di malam itu, cinta mereka terpatri selamanya, bukan dalam kehidupan, tetapi di dalam hati yang tidak akan pernah melupakan. Bertahun-tahun kemudian, sebuah hotel megah berdiri di Riyadh dengan nama Amena Shoppe. Itu bukan sekadar bangunan biasa, tapi sebuah monumen cinta dan pengorbanan. Dan di dalamnya, terdapat sebuah ruang khusus dengan foto seorang wanita cantik yang tersenyum lembut. Di bawahnya, terukir kalimat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Cinta sejati tidak mengenal batas, tidak mengenal kasta. Ia hanya mengenal hati. Di depan foto itu, seorang pria tua berdiri. Matanya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia adalah Johnny. Dan dalam hatinya, Amena masih hidup selamanya.